Jis and An, karya Rintik Seduh, bagian kedua. Karena hari ini hari Jumat, aku akan mampir ke toko buku untuk seperti biasa, membeli buku 5 Sekawan karya Enid Blyton. Aku tahu, sebenarnya buku itu lebih cocok dibaca waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, waktu masih SD, aku belum berani baca 5 Sekawan karena judulnya seram-seram, dan abang waktu itu membohongiku dengan bilang kalau itu adalah cerita horor. Jadi, aku baru berani baca sekarang. Ya, memang sedatar itu hidupku. Aku tidak bisa seperti teman-temanku yang lain yang memiliki kegiatan yang menyenangkan, misalnya ekskul. Aku bahkan tidak tahu ekskul yang cocok untukku ada atau tidak. Aku lebih senang membaca buku sambil makan es krim. Kalau tidak ada Nata, Dina, Giska, Hana, April, Alia, dan Thalia, aku sudah pasti tidak punya teman. Kalau mereka mengajakku nonton film di bioskop pun, mereka sampai capek mendengar alasanku supaya tidak ikut. Aku tidak suka saja, berisik, volumenya terlalu besar. Dari berdelapan, hanya Dina yang satu kelas denganku. Maka sesampainya di kelas, aku buru-buru menghampirinya yang kelihatan sedang sibuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan ketika bel masuk berbunyi. Dina, kamu gak lihat aku sedang apa? Din, kemarin... aku lagi dalam situasi genting nih. Dina, aku pulang sama Kak Gaza kemarin. Dina langsung melempar penanya dan berubah menjadi terkejut seperti habis melihat penampakan. Gaza? Jis maksud kamu? Kok kamu juga tahu namanya Jis? Siapa sih yang gak tahu dia? Kamu beneran pulang sama dia? Dia bisa ngomong? Iya, aku pulang sama dia. Kamu apa deh? Dia manusia yang bisa bicara, Dina. Aku kasih tahu ya, dia itu alumni paling pinter, tapi nggak pernah mau temenan sama banyak orang. Loh, kayak aku dong ya. Ih, tunggu dulu. Dia emang pinter. Wajahnya juga tampan. Tampanan dia bahkan daripada Bima. Tapi orangnya dingin, apalagi ke perempuan. Boro-boro deh pulang bareng. Ngobrol saja dengan teman perempuan di kelasnya, dia gak pernah mau. Mataku membelalak, kebingungan sekaligus tidak percaya. Masa sih? Kayaknya yang dimaksud Dina itu Jis yang lain deh. Coba deh kamu ceritain kenapa bisa sampai pulang bareng kayak gitu. Akhirnya, aku menceritakan seluruh alur ceritanya kepada Dina, yang kemudian ia ceritakan lagi kepada teman-teman yang lain ketika istirahat. Reaksi mereka semua sama, terkejut dan heboh. Kalau tahu begini akhirnya, mungkin lebih baik aku diam saja. Lagi pula, apa sih yang spesial dari kejadian kemarin? Tidak ada sepertinya. Nomor telepon. Dia minta nomor teleponmu tidak? Tanya Nata bersemangat. Aku menggeleng. Kalau dari pendapatku sendiri, setelah ini dia tidak akan menghubungiku lagi. Toh, kejadian itu bukanlah sesuatu yang harus dijadikan masalah besar. Aku tidak mungkin bertemu lagi dengannya. Jika itu terjadi, untuk apa? Akhirnya, teman-teman sudah melupakan peristiwa aku dan Jis itu. Begitu pula denganku. Aku memeriksa buku Enid Blyton yang terakhir ku beli. Ternyata sudah habis ku baca. Aku harus segera membelinya lagi. Din, pulang sekolah bisa. Temani kamu beli buku 5 Sekawan. Aku nyengir. Mau ya? Keana, ini tahun berapa? Dan kamu masih sejadul itu? Tapi 5 Sekawan tidak jadul, Dina. Hanya jarang yang suka. Sebentar saja kok. Habis beli langsung pulang.
Kalau aja kamu mintanya ditemani nonton film, aku mau deh, Ke. Setelah bel pulang berbunyi, aku buru-buru mengejar metro mini yang tumben sekali sudah datang. Beruntungnya, aku berhasil naik. Karena jarak sekolahku dengan toko buku tidak terlalu jauh, dalam 20 menit pun aku sudah sampai tepat di depan toko buku tanpa perlu menyeberang karena searah. Aku langsung menuju lantai 2, memilih-milih judul buku. Lalu, aku mendapatkan yang kucari. Akhirnya, pergi ke kasir untuk membayar. Biasanya, setelah beli buku, aku pasti beli es krim di kedai Mas Danu. Kedainya berada tepat di samping toko buku. Saking seringnya, aku jadi akrab dengan Mas Danu yang anak pertamanya baru saja lahir minggu lalu. Sulit memang untuk tidak mampir ke kedai Mas Danu. Aku membelokkan langkahku dan mampir ke kedai es krim Mas Danu. Begitu masuk, aku langsung memesan es krim kesukaanku. Matcha ditambah Oreo ya, Mas? Seperti biasa. Tidak perlu menunggu lama hingga es krimnya jadi. Aku mengambilnya dan menuju tempat duduk yang selalu aku duduki setiap kali ke sini. Aneh. Tumben sekali di tempat duduk itu ada orang. Biasanya tidak pernah ada yang mau duduk di situ. Entah kenapa. Aku merasa terusik dan tidak terima karena tempat yang selalu jadi milikku kini ditempati orang lain. Laki-laki itu menggunakan sepatu Converse hitam lusuh dan kacamata yang cukup tebal. Astaga, jangan bilang dia. Oh, semesta, kenapa harus kau pertemukan lagi aku dengan makhluk ini? Apa rencana yang sedang kau buat? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya aku terdiam. Dia melihatku dan langsung menyapa. An, kok kamu di sini? Duduk. Oh, enggak Kak, ini sudah mau pulang kok. Tadi habis beli buku, lalu mampir sebentar beli es krim. Dia berdiri tanpa berkata apapun, kemudian menghantarkanku untuk duduk. Sial, bukan seperti ini jalan ceritanya. Harusnya aku tidak perlu beli es krim segala tadi. Tapi Kak, aku mau pulang. Dia menjawab dengan jawaban yang selalu tidak pernah nyambung. Kan sudah kubilang, kalau kita ketemu lagi, panggilnya Jis saja. Aku mengangguk. Jis, sekarang aku mau pulang. Iya, tapi aku gak mau kamu pulang. Tapi... An, kamu habis beli buku. Buku apa? Coba aku mau lihat. Aku menunjukkan buku Enid Blyton yang baru saja aku beli tadi. Pasti kamu gak akan suka. Jauh dari perkiraanku, ia justru terlihat penasaran. 5 sekawan? Tentang apa? Memecahkan misteri gitu deh, seperti detektif. Jawabku berusaha memperjelas. Dia tidak menjawab lagi, hanya memperhatikan buku yang tadi ku beli hingga bagian dalamnya. Karena itu, aku jadi ikut diam dan sesekali menyuapkan es krim ke dalam mulutku. Lalu terdengar lagu dari speaker kedai Mas Danu. Lagunya ringan dan mudah untuk didengar. Aku langsung memejamkan mata, kemudian menikmati lagunya. Aku memang senang melakukan itu kepada hal-hal yang menurutku indah, terutama pada lagu. Lights will guide you home, and I ignite your bones, and I will try to fix you. Jis bersenandung pelan tapi kedengaran. Aku membuka pejaman mataku. Jis tahu lagunya? Tahu. Kenapa? Kamu suka? Aku mengangguk. Setelah ku jawab, ia mengeluarkan sebuah iPod dan diberikan padaku. Tapi aku sudah punya iPod. Tapi kamu tidak punya referensi lagu-lagu yang menyenangkan. Sudah, kamu bawa saja biar kamu dengar lagu-lagu kesukaanku. Nanti, bagaimana cara mengembalikannya? Nanti, kalau kita ketemu lagi.
Tapi kalau nggak ketemu lagi, dia melanjutkan perkataannya sambil mengatur posisi duduk, seperti ingin berbicara masalah penting yang membuatku semakin cemas. Kamu tahu kan, aku tipikal orang yang gak suka acara-acara seperti kemarin. Aku mulai mengerti dan berusaha untuk mencerna kalimatnya. Iya, tahu. Lalu? Tanyaku. Tapi kemarin itu, aku ngerasa senang aja. Gak nyesel udah datang ke acara pentas seni kayak gitu. Kenapa? Tanyaku gugup. Hei Kena, kenapa juga kamu harus gugup? Karena kemarin ketemu kamu. Badanku membeku, lidahku tiba-tiba saja mati rasa. Ingin tersedak, tapi aku sedang tidak minum apa-apa. Aku berusaha untuk tetap bersikap wajar dengan mencairkan suasana serius yang ia buat dengan tertawa. Tertawa paling aneh sejagat raya. Dia pun heran. Kok kamu ketawa? Aku ngomongnya aneh ya? Ya aneh aja. Masa hanya karena aku? Entahlah perasaanku yang jadi ikut aneh. Suasananya berubah menjadi sedikit berbeda. Aku terus berusaha tertawa walaupun terlihat memaksa. Sangat memaksa. Kamu berbeda, dan aku senang bisa bertemu orang yang sangat berbeda kayak kamu. Barusan dia bilang apa? Aku menelan ludah. Ternyata pikiranku benar. Kali ini aku tidak tahu lagi bagaimana cara mencairkan suasana. Karena benar-benar dingin dan beku. Yang lebih parah, setelah kalimat terakhir yang dia ucapkan, dia justru bilang, pulang yuk. Belum sempat menolaknya, dia keburu menarik tanganku. Tapi Jis, keputusan yang salah memang harus menolak. Prinsipnya terlalu kuat. Kami pun turun menuju parkiran bawah. Di sana hanya ada motor karena parkiran mobil ada di atas. Dia menghentikan langkahnya di depan sebuah motor Vespa yang kelihatan sudah lama sekali. Aku lupa beritahu Jis, kalau selama ini aku belum pernah diantar pulang selain oleh sopir Metro Mini. Mungkin ini akan menjadi pengalaman pertamaku, pengalaman yang sedang ingin aku cegah untuk terjadi bagaimanapun caranya. Jis memberikan helmnya. Sejenak, aku tidak tahu helm itu digunakan untuk apa. Otakku jadi kesulitan berpikir. Dipakai An, nanti kita bisa ditilang, katanya. Bahkan, aku masih tidak percaya akan diantar pulang oleh seorang misterius seperti dia. Jis, kita mau kemana? Keluarlah pertanyaan bodoh dari mulut seorang Kiana Amanda. Dia tersenyum sambil membantuku memakai helm. Kamu mau pulang atau mau ditilang? Untuk kesekian kalinya, apa yang dikeluarkan dari mulutnya selalu saja tidak nyambung dengan apa yang aku ucapkan sebelumnya. Mau pulang. Akhirnya, helmnya terpasang pas di kepalaku. Nah, kan? Aman jadinya. Yuk. Sampai helmnya terpasang pun, aku masih belum percaya akan pulang dengan yang naik motor. Berdua. Nanti kalau jatuh, tanpa menjawab apa-apa, dia hanya menuntunku untuk naik. Di tengah jalan, ketika berhenti di sebuah lampu merah persimpangan jalan, dia mengambil tanganku. Kalau pegangan, kamu tidak perlu takut jatuh. Ketika tangannya menyentuh tanganku, ada sesuatu terjadi. Bumi seperti berhenti berotasi, tata surya berhamburan. Aku bahkan tidak dapat mendeskripsikan seperti apa rasanya. Rasanya berbeda, aneh sekali. Setelah 30 menit tersingkat itu, kami sampai di rumahku. Aku berusaha untuk menghilangkan senyuman yang dari tadi menempel. Aku tidak mau sampai dia berpikir macam-macam. Makasih ya kak, jadi ngerepotin deh. Rumah kakak kan jauh dari rumahku. Dia menerima helm pemberianku, lalu menaruhnya di bagasi motor.
Aku yang harusnya bilang makasih, karena kamu sudah memberikan waktumu untuk aku gangguin. Setelah semua rapi, dia duduk di jok motornya dengan menghadap ke arahku. Jis, kamu boleh kok kalau mau masuk. Mau minum mungkin? Enggak. Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa kok, An. Tapi kamu harus mau sesuatu karena sudah capek-capek nganterin aku sampai rumah. Ya sudah, kalau kamu maunya aku mau sesuatu. Mau apa? Mau duduk saja di jok motorku. Tapi kamu gak boleh masuk dulu, biar capekku hilang. Tidak tahu ada angin apa, aku spontan memukul lengannya. Jis! Dia tertawa kecil. Aduh, sakit tauan. Tahu gitu mending aku gak nawarin aja. Kamu sebentar lagi naik kelas 3. Harus serius belajar, gak boleh baca buku terus. Siap, Kapten. Oh iya, aku sampai lupa mau tanya. Kok kamu gak bilang aku aneh karena baca buku 5 sekawan? Aneh? Kenapa harus aneh? Iya aneh, kata teman-temanku aku terlalu kuno karena baca gituan. Jis, dengar ya, aku ini orangnya aneh beneran. Kamu gak takut temenan sama aku? Nih ya, eskul aja aku gak punya. Temanku di sekolah aja cuma 7. Justru yang aneh itu yang membuatku menyukaimu. Setelah ia bertanya itu, keadaan berubah hening. Aku benar-benar kehabisan kosakata untuk bicara. Sudah aku pulang, mau ngerjain PR. Dadah, peri kecil, katanya sambil mengelus rambutku. Tubuhku masih membatu. Diam di tempat, Asi berpikir keras harus melakukan apa. Peri kecil. 1, 2, 3. Bahkan 5 bulan setelahnya, tak lagi ku dengar kabar tentangnya. Aku kira sehari setelah itu dia akan main ke rumahku lagi, atau paling tidak menghubungiku. Tetapi nomorku saja dia tidak minta. Mungkin salahku dari awal berdoa supaya esok hari dia lenyap dari bumi. Aku mau sekali tidak menyesal sudah berdoa seperti itu. Tetapi tidak bisa. Aku menyesal. Setiap pulang sekolah, aku selalu tanya ibu, apakah ada laki berseragam putih abu-abu datang ke rumah? Tapi jawabannya selalu tidak. Masa iya aku tidak bisa lagi menemuinya? Atau sesuai dengan doaku waktu itu, kalau apa yang terjadi tidak perlu dijadikan sebuah perkara serius.